إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kami terus mewasiatkan kepada kita semua agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara iman dan keyakinan kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasannya di akhirat kelak ada satu tempat yang dinamakan neraka. Yang dinamakan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan nama-nama neraka disebutkan dengan beraneka macam namanya. Allah Subhanahu wa taala menamai neraka dengan Jahannam. Allah juga menamainya dengan neraka Sa'ir. Allah juga menamanya dengan neraka Saqar, Ladha dan nama-nama yang lainnya. Maka ini keimanan yang harus kita imani, bahwasannya di akhirat ada satu tempat yang namanya an-nar, neraka, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang kufur kepadanya, bagi orang-orang kafirin wal musyrikin wal munafiqin, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, neraka dan juga surga di akhirat kelak adalah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan abadi. Maka tidak ada kehancuran setelah orang dimasukkan ke dalamnya. Maka hendaklah kita jadikan diri kita orang-orang yang memimpikan surga Allah Subhanahu wa taala dan yang takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat banyak penjelasan tentang sifat, tentang bagaimana neraka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang kelak masuk ke dalam nerakanya. Bagi penduduk neraka Allah sediakan azab-azab yang pedih. Begitu pula makanan-makanan dan minuman yang akan dimakan dan diminum oleh penduduk neraka sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Di antara yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam nerakanya adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Di antara azab adalah tatkala kulit-kulit mereka, penduduk neraka, gosong terbakar, dibakar oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Kullama nadijat juluduhum, tatkala kulit mereka terbakar gosong,
baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang lain, liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab berkali-kali. Wal iyadzu billah. Bagaimana kalau seandainya di dunia saja kita tidak tahan terbakar satu kali? Wal iyadzu billah, di neraka Allah bakar berkali-kali. Tatkala kulit tersebut gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru agar digosongkan lagi, agar merasakan azab dengan azab, azab di atas azab. Wal iyadzu billah. Dan di antara sifat azab yang Allah Subhanahu wa taala juga sediakan bagi penduduk neraka adalah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum fadzuku ma kanu yakni fadzuku ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, di hari akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala akan dipanaskan emas-emas dan perak-perak yang tidak dikeluarkan zakatnya bagi orang yang memiliki harta, yang tidak mau mengeluarkan zakat-zakat mereka. Emas-emas dan perak akan dipanaskan di neraka jahanam, kemudian digosokkan, disetrikakan di lambung-lambung mereka, di dahi-dahi mereka, dan di punggung-punggung mereka. Wal iyadzu billah. Besi yang panas bagaimana kalau menempel di badan-badan kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk azab yang disediakan bagi penduduk neraka adalah makanan-makanan yang sangat menyiksa. Dan di antara makanan yang Allah sediakan bagi penduduk neraka adalah dhari'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi penduduk neraka kecuali dhari', yaitu pepohonan yang berduri. Wal iyadzu billah. Kemudian di antara makanan yang juga Allah sediakan adalah ghislin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'amun illa min ghislin." Tidak ada makanan di neraka kelak kecuali ghislin, yaitu campuran dari darah dan nanah. Wal iyadzu billah. Dan juga di antara makanan yang Allah sediakan bagi penduduk neraka adalah syajaratuz zakum, pohon zakum, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah katakan, "Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin," yang mana mayang-mayangnya itu seperti kepala-kepala syaitan. Wal iyadzu billah. Dan masih banyak lagi penjelasan di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah menjelaskan tentang buruknya keadaan penduduk neraka. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari nerakanya sejauh-jauhnya dan agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, setelah kita mengetahui akan buruknya neraka Allah, maka di sana ada amalan-amalan yang menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka akan kita jelaskan secara ringkas beberapa amalan yang menjadi penyebab seorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar darinya dan kita jauhi amalan tersebut sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang celaka tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di antara orang atau di antara amalan yang menjadi penyebab seorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah kufur dan berbuat syirik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu jahannam wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Dan sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrikin, maka mereka berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan merekalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kekufuran dan kesyirikan adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan pelakunya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dosa syirik dan dosa kufur ini merupakan satu dosa yang menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka hendaklah kita jauhi dosa ini, kita jauhi perbuatan ini sehingga kita selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh kaum mukminin dengan sengaja. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam
khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka pembalasannya adalah neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Neraka jahanam, dia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya. Allah laknat dia dan Allah sediakan baginya azab yang pedih, wal iyadzu billah. Ini dosa orang yang membunuh kaum muslimin, kaum mukminin dengan sengaja. Maka berhati-hatilah dari dosa yang satu ini, karena dia bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan sifat-sifat dan azab-azab yang Allah sediakan bagi orang yang masuk ke dalamnya tadi. Kemudian di antara amalan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam nerakanya adalah memakan harta riba. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tatkala telah selesai menjelaskan tentang haramnya riba, lalu Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falahu ma salaf wa wantaha falahu ma salaf fa amruhu ilallah. Barang siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Allah tentang haramnya riba, kemudian fantaha, lalu dia berhenti, dia tidak lagi memakan harta riba, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falahu ma salaf wa amruhu ilallah, maka baginya apa yang telah berlalu dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man 'ada, akan tapi barang siapa yang mengulangi kembali setelah dia tahu haramnya riba tapi tetap dia memakan harta riba, maka apa kata Allah? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Maka jauhi dosa riba sejauh-jauhnya wahai kaum muslimin wal mukminin. Semoga Allah merahmati kita bersama. Kemudian di antara amalan yang menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat maksiat secara umum. Memaksiati Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar hukum-hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa tatkala Allah Subhanahu wa taala telah selesai menjelaskan tentang pembagian cara membagi warisan. Membagi warisan sesuai Islam. Allah terangkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat waris tersebut dengan sabdanya yang sangat dengan firman yang sangat mengerikan. Yang hendaklah jangan sampai kita berani mengubah-ubah hukum Allah, melanggar hukum Allah dan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, di antaranya ketentuan Allah dalam pembagian warisan, dan juga termasuk ketentuan yang lainnya dilanggar oleh dia durhaka dan bermaksiat kepada Allah, apa kata Allah? Yudkhiluhu nara, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Walahu adzabun muhin, dan bagi dia azab yang menghinakan di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azab yang sangat pedih. Wal iyadzu billah. Inilah beberapa amalan yang kalau kita perhatikan wahai kaum muslimin, betapa banyak amalan ini tersebar di antara kaum muslimin, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah dari dosa-dosa tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa salawatullahi wa salamuhu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjauhi dosa-dosa yang telah kita jelaskan tadi, mulai dari dosa syirik dan kekufuran, yang mana kita ketahui bersama sangat banyak kesyirikan dan kekufuran yang tersebar di akhir zaman ini. Betapa banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang tidak mampu mengabulkan permintaan tersebut. Minta-minta kepada kuburan,
minta-minta kepada tempat keramat. Ini merupakan satu kesyirikan yang sangat nyata yang tersebar di negeri kita dan di zaman ini. Wal'iyadzubillah. Kekufuran pun seperti itu, sangat banyak kekufuran-kekufuran yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilindungi oleh Allah dari perbuatan kufur dan syirik tersebut. Begitu juga membunuh. Sangat tersebar betapa banyak orang yang dengan mudahnya membunuh saudaranya sama kaum muslimin hanya karena masalah sepele. Apalagi memakan harta riba. Betapa banyak orang-orang yang sampai sekarang belum juga sadar bahwasanya memakan harta riba adalah satu dosa besar yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diancam oleh neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nerakanya. Kemudian di antara bermaksiat. Bermaksiat kepada Allah ini salah satu dosa yang mengakibatkan seorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بعزتك وقوتك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.